mumpung oleh Allah dianugerahi cinta, mari kita manage, mari kita tata, mari kita atur agar energi cinta yang meluap-luap itu tidak membuat kita keluar jalur, tapi membuat kita menghasilkan hal-hal yang positif, produktif, yang manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Physical love ini mungkin teman-teman yang sudah belajar tasawuf, yang sudah belajar ilmu-ilmu kelas tinggi menganggapnya wah levelnya masih level fisik, tidak dalam. Tapi cinta yang kita alami secara insting dalam kehidupan kita itu pasti ada awalnya physical love. Dasarnya ketertarikan fisik pada lawan jenis itu pasti. Jadi kalau yang tidak ngalami ini sama sekali ya mungkin perlu dicek normal apa tidak tertarik Pak saya dengan lawan jenis. Wah, ada yang perlu dicek lagi. Kok tertariknya hanya fisik saja tuh Pak? Iya, pijakannya tetap itu. Meskipun nanti jangan berhenti di situ. Apalagi cukup merasa dengan itu saja selesai cinta itu. Apa komentarnya Socrates terhadap physical love ini? Ini ada beberapa pandangannya Socrates. Ini diambil dari dialognya Plato. Jadi menurut Socrates, cinta yang dasarnya physical love itu sifatnya irasional. Ya memang akalnya tidak jalan. Orang sudah mabuk, orang sudah tergila-gila. Cirinya apa? Irasionalitas dalam cinta yang fisik ini. Yang pertama biasanya physical love itu orang yang mencintai itu tenggelam dalam gairah atau perasaannya sendiri. Jadi bukan akal sehatnya. Yang pertama-tama muncul, mencuat, menonjol dalam dunia cinta yang physical love ini adalah tekanan perasaannya. Makanya jangan heran, Pak, kok orang pacaran itu saya rasakan kadang-kadang kok ya baper ya Pak, kok emosional ya Pak. Nah iya memang ketika orang sedang mabuk oleh cinta, akal rasionalnya tidak terlalu aktif. Yang aktif adalah perasaannya. Jadi kalau orang sudah jatuh cinta jangan dikritik, olah baper. Lu kalau memang jatuh cinta pasti dia baper. Memang mainnya perasaan. Jadi gairah cinta itu kan sifatnya perasaan, emosi. Nah, irasionalitasnya adalah kadang-kadang akal sehatnya kalah. Ini yang oleh Socrates disebut korban dari perasaannya sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, physical love itu membuat seorang pecinta menjadi budak dari hasratnya. Nah ini kelanjutannya, korban perasaan dan budak hasrat. Ini meskipun sih kalimatnya agak keras ini teman-teman kalau ada kesempatan misalnya kok mau menasehati adik-adik kita yang tidak kontrol dalam cinta, boleh pakai diksi yang lebih lembut. Tapi mereka memang apalagi yang masih usia-usia sangat remaja. Jadi mudah tidak terkontrol. Jadi yang korban dari perasaan dan budak dari hasrat. Yang ketiga, inferior. Orang yang mencintai secara irasional itu biasanya patuh tanpa syarat. Kalau kebetulan energi cintanya digunakan untuk hal-hal yang positif, oke. Tapi kadang-kadang patuh dan menurut ini
Kalau untuk hal-hal yang tidak baik dan negatif, apalagi merusak, ini bisa bahaya. Kan banyak cerita itu kan, cinta yang membuahkan kerusakan, membuahkan bahaya. Kepatuhan membuta yang akhirnya hasilnya hanya merusak. Ini kalau istilahnya Socrates, kemudian pecintanya jadi inferior. Bukan dia yang menguasai cinta, tapi dia yang dikuasai oleh perasaan cintanya. Ini oleh Socrates dikritisi. Janganlah kalau cintanya seperti ini. Kalau dalam ceritanya Romeo and Juliet kan, dari puisi-puisinya kelihatan seperti tadi ya, bagaimana pokoknya apapun maumu akan aku wujudkan. Ya kalau pas maunya yang baik-baik, kalau maunya yang negatif-negatif seperti apa nanti kita mewujudkannya. Nah, tapi kalau sudah jatuh cinta, ya kecenderungannya terus tidak kritis. Kecenderungannya seperti orang yang membuta. Jadi, mari hati-hati, jangan sampai jatuh pada inferioritas. Yang keempat, cirinya mengapa disebut irasional, sang pecinta menyisihkan segala keinginan untuk mencari kekurangan dari yang dicintainya. Yaitu tadi, makanya di kalimat yang atas tadi kan ada itu kan, apapun dirimu baik pokoknya, apapun dirimu pantas pokoknya, apapun darimu itu cocok pokoknya. Nah, ini cinta yang menyisihkan keinginan untuk mencari kekurangan, cinta yang irasional. Ya kalau kebetulan memang bagus, ya kalau jelek akan tetap diterima karena para pecinta sering membuta. Ini yang diwanti-wanti oleh Socrates. Mbok yo jangan cinta jenis ini yang dikembangkan. Mbok yo jangan berhenti di sini. Masuk lebih dalam. Biar tidak sekedar jatuh cinta seperti teorinya Erich Fromm, tapi juga mendirikan cinta. Teman-teman yang sedang jatuh cinta juga begitu. Semoga sering-sering hidup di level sadar bahwa ya, aku memang mencintai pacarku itu, tapi bukan berarti yang aku cintai itu benar terus. Kadang-kadang ya salah. Jadi caraku mencintai adalah kalau pas benar ya aku dukung, aku kuatkan. Tapi kalau pas keliru aku ingatkan. Tidak kok semuanya didukung dan diterima. Respect iya, tapi tanggung jawab. Tanggung jawab itu ya kita bareng-bareng semoga cinta ini bisa melahirkan banyak hal yang positif. Tidak hal-hal yang negatif. Jangan lupa energi cinta itu luar biasa. Yang sedang mencintai mestinya sadar bahwa kadang-kadang energi cinta itu luar biasa. Hal-hal yang kalau sedang sendirian mungkin tidak ada motif apa-apa, kita males melakukan itu atau jangan-jangan kita tidak mampu. Tapi kalau ada dorongan, ada permintaan, ada keinginan dari orang yang kita cintai, itu biasanya kita jadi semangat, kita jadi mampu. Ini yang menurut saya energi yang luar biasa. Maka mumpung oleh Allah dianugerahi cinta, mari kita manage, mari kita tata, mari kita atur agar energi cinta yang meluap-luap itu tidak membuat kita keluar jalur, tapi membuat kita menghasilkan hal-hal yang positif, produktif, yang manfaat untuk berdua ke depan. Mungkin apalah, wah semangat ini nanti pasanganmu, orang yang kamu cintai, coba kasih PR-PR yang produktif. Ayo, kamu bisa nulis enggak di jurnal ilmiah misalnya. Ayo, kamu bisa enggak membuat buku tahun ini yang tentang cinta kita, atau itu kan produktif. Ayo, bareng-bareng kalau memang cinta padaku, ikut aku untuk kegiatan sosial di mana, itu kan produknya positif. Oke, ya kalian berdua yang ngatur kalau sedang jatuh cinta ya. Jangan tadi lupa diri, inferior, kemudian dua-duanya sama-sama terjajah oleh cinta. Yang kelima,
Cinta yang irasionalitas itu biasanya memang mencari orang yang lemah dan akan membuatnya semakin lemah. Ini menurut penjelasannya Socrates itu kan, mencari orang yang mau tunduk pada kita atau kita tunduk pada dia. Dan pada gilirannya ya memang dua-duanya jadi lemah. Kita terima saja apa yang dia inginkan, situasi dia, dan lain sebagainya. Itu menunjukkan kita lemah. Dia juga begitu. Menerima kita apa adanya, termasuk yang jelek-jelek, kemudian siap melakukan apapun yang kita inginkan, sama-sama pasif, sama-sama lemah, kalau bahasanya Socrates. Jadi, saling pasrah. Ini cinta yang irasional. Yang penting bisa berdua denganmu, yang penting bisa selamanya di sisimu, yang penting engkau selalu denganku. Terserahlah apa yang terjadi, dua-duanya sama-sama lemah, katanya Socrates. Dan yang keenam ini persis yang dialami Romeo and Juliet. Dia menyingkirkan semua kebaikan yang lain. Sahabatnya susah, orang tuanya susah, sanak kerabatnya susah, tapi tidak jadi hitungan. Yang dihitung hanya perasaanku berdua. Ini yang dikritik oleh Socrates. Jadi, iya, cinta pada lawan jenis itu salah satu fitrah, salah satu gerbang kita untuk berketurunan nantinya. Sifatnya fitri, insting, naluriah, tapi harus kita tata, harus kita atur biar tidak berbalik. Hasilnya malah melemahkan, menyusahkan kita. Jadi kita mendirikan cinta, bukan kita yang jatuh dalam cinta. Bukan falling in love, tapi standing in love. Seperti di sesi dulu kita jelaskan dari Erich Fromm. Baik, tapi betapapun cerita Romeo and Juliet ini pelajaran berharga bagi kita tentang bagaimana situasi cinta antara dua orang anak muda. Itulah sebenarnya isi batinnya adik-adik kita, saudara-saudara kita yang muda-muda saat sedang jatuh cinta. Oke, kita lanjutkan lagi teman-teman. Tadi saya janjikan sedikit ulasan tentang cinta anak-anak muda ini dari perspektif neuroscience. Bagaimana kondisi otak kita yang sedang mencintai, kok bisa sih orang mencintai itu sampai sebegitunya. Ini saya cuma baca-baca saja dari buku-buku tentang neuroscience yang berhubungan dengan cinta. Detailnya silahkan dikejar, ditelaah sendiri. Jadi dari perspektif neuroscience, cinta itu memang munculnya tidak terkontrol. Jadi kita cinta pada siapa itu biasanya bukan sesuatu yang kita arahkan sendiri. Jadi cinta itu muncul kapan, pada siapa, itu lebih pada proses yang tidak kita sadari. Tiba-tiba saja cinta pada dia, atau baru lihat saat ini kok rasanya sudah cinta sekali, senang sekali, suka sekali. Itu sesuatu yang bukan dalam kontrol kita. Kalau dalam kontrol kita mungkin kita milih-milih. Lebih baik jatuh cinta sama temanku yang ini saja deh, ya lebih mudah. Kemarin sudah tiap hari bareng, sudah aneh, tapi enggak. Cinta itu sesuatu yang tidak kita kontrol secara sadar. Nah, ketika seseorang jatuh cinta, membanjirlah hormon-hormon yang berhubungan dengan itu. Ya, kalau dalam buku-buku neuroscience itu yang terlibat dalam jatuh cinta ini ada hormon dopamin, ada hormon oksitosin, bahkan estrogen, testosteron, itu juga
semuanya membanjir. Nah, membanjirnya hormon-hormon ini nanti membuat pusat-pusat berpikir rasional yang ada di kepala ini macet. Jadi amigdala, cinguli kortek itu yang isinya untuk sistem siaga atau sistem kekhawatiran, sistem berpikir kritis, itu semuanya macet. Makanya orang yang jatuh cinta itu kadang-kadang ya yang dilakukan tidak masuk di akal. Kalau dalam situasi normal mungkin dia tidak mau begitu. Tapi ketika sedang jatuh cinta, rasionalitasnya macet sudah. Makanya kadang-kadang teman-teman kita yang sedang jatuh cinta itu membuat kita geleng-geleng kepala. Kok mau-maunya ya begitu? Kok bisa-bisanya ya begitu? Nah itu karena memang pusat rasionalnya macet. Tapi jangan dianggap rendah atau jangan dianggap sepele. Semua orang mengalami itu, tidak apa-apa. Kali ini kita yang geleng-geleng. Pada saatnya mungkin mereka yang geleng-geleng lihat kita yang sedang jatuh cinta. Tapi saya tidak pernah jatuh cinta kok Pak. Kalau tidak pernah jatuh cinta, hidupmu tidak indah. Ada bagian hidup yang sangat indah, namanya cinta. Ketika engkau sedang mencintai sesuatu, maka ya ada beberapa pusat-pusat akal yang rasional ini macet. Termasuk mungkin ya Romeo and Juliet. Bagaimana dia tidak ngerti lagi rasa takut. Sudah Romeo malam-malam nerobos ke kamarnya Juliet. Dia sudah diasingkan tapi tidak peduli, balik lagi hanya untuk ketemu Juliet. Juliet sampai mau minum racun, itu kan tidak rasional. Biasanya orang itu sayang sama hidupnya secara rasional, tapi karena sudah jatuh cinta, dia nggak ukur lagi, minum racun pun oke. Nah, jadi itu secara neuroscience. Membanjirnya hormon-hormon tadi selanjutnya membuat orang yang mencintai itu seperti orang yang mabuk atau orang yang ekstasi. Orang yang mabuk itu kan ya orang setengah-setengah sadar. Tidak ngerti apa yang diomongkan, tidak ngerti apa yang disampaikan. Pokoknya dia sedang membara, dia sedang tenggelam dalam rasa cintanya. Itu karena hormon-hormon tadi membanjir. Ini sering saya jelaskan untuk ilustrasi ketika menjelaskan cinta ilahiyah. Bagaimana para sufi itu yang sudah sebegitunya cinta sama Allah, kadang-kadang kata-katanya, ucapannya itu kok begitu ya ngomongnya. Nanti bagi banyak orang, wah kalau begitu sudah musyrik itu, sudah murtad itu. Nah, ini mungkin bisa kita pahami dari perspektif ini. Jadi kalau orang sudah jatuh cinta itu, ya memang dia sedang asyik tenggelam dalam rasa cintanya, sehingga kata-kata tidak terkontrol lagi, bahkan perbuatan juga mungkin banyak yang dia tidak sadar. Jadi itu cirinya. Nah, selanjutnya ya ini hormon-hormon tadi itu kan membuat orang terus kalau sudah jatuh cinta itu ada semacam kecanduan, ketagihan, lupa terhadap dirinya sendiri. Jadi orang mabuk tadi kan juga begitu. Sampean minum kopi, itu kan ada kecanduannya, ketagihan. Kalau tidak ada kopi, pusing, puyeng. Loh, orang jatuh cinta juga begitu. Jauh sedikit dari yang dicintai, rindunya luar biasa. Rindu itu kan state situasi akal kita mirip. Kayak kita sedang ketagihan tadi. Pengen ketemu. Kalau sudah ketemu ya sudah. Kalau sudah berdua ya sudah. Nah kecanduan tadi, ya kalau kayak kopi, kecanduan kopi kan sudah minum kopi ya sudah. Tapi nanti beberapa saat lagi rindu lagi, pengen minum kopi lagi karena ketagihan. Kayak teman-teman yang sudah terlanjur merokok. Itu kan ya nek nggak ngerokok sebentar cangkemnya pahit.
Itu kecanduan. Cinta juga begitu. Engkau sedang kecanduan orang yang engkau cintai. Engkau ketagihan orang yang engkau cintai. Maka cinta itu penuh dengan aroma kerinduan. Ingin ketemu terus, ingin berdua terus, asal engkau di sisiku terus, mau apa saja silahkan, permintaanmu apa saja aku penuhi. Nah, ini neuroscience perspektif. Situasi di akal kita, di otak kita itu begitu. Nah, ada teori selanjutnya. Panas-panasnya situasi semacam ini, kecanduan, ketagihan, macetnya pusat-pusat rasional, membanjirnya hormon-hormon itu, hot-hotnya, panas-panasnya itu 6-8 bulan pertama. Jadi ini pokoknya walau di 6-8 bulan pertama ini jangan disenggol sudah. Ini bisa-bisa mereka seperti Romeo and Juliet, milih mati saja kalau dihalang-halangi. Ya karena tadi, kayak teman-teman kalau yang biasa ngerokok terus dilarang ngerokok, wah itu apapun dikorbankan asal bisa ngerokok. Apapun bolehlah asal bisa ngopi sebentar. Jadi situasinya persis seperti itu. Jadi 6 bulan pertama ini begitu meluap-luap. Dopamin, oksitosin. Bergairah, ingin dekat selalu. Pokoknya dunia hanya milik kita berdua ya. Yang lain itu tidak penting semua, hilang semua juga tidak apa-apa asal kita berdua masih ada. Ini perspektif neuroscience. Bahkan nanti ada teori lanjutannya, perlahan-lahan tapi gairah yang meluap-luap itu bisa meredup. Mungkin ya asupan hormonnya mulai berkurang. Tambah lama, tambah turun. Ada yang bilang ini dalam jangka waktu 2 tahunan, ada yang bilang sampai 4 tahun. Tapi yang jelas bisa habis. Makanya yang pacaran lama-lama, tidak segera nikah, itu hati-hati. 6-8 bulan pertama, engkaulah segalanya. Pokoknya tidak ada yang lebih dari engkau. Tapi kalau sudah mungkin 2 tahun atau 4 tahun itu mulai kelihatan ternyata ada yang lebih cantik, ada yang lebih menarik, ada yang lebih ganteng, dan lain sebagainya. Mengapa bisa begitu? Hormonnya sudah berkurang, meluap-luapnya sudah tidak lagi. Ya manusia itu kan meluap-luap itu kan ada batasnya, tidak terus-terusan. Kita seneng mengalami sesuatu itu kan tidak terus-terusan. Kalau terpenuhi, ya kalau pakai teori psikologi itu kan derajat nikmat, derajat seneng itu beda. Semakin lama kesenangan duniawi itu semakin berkurang nilainya. Mungkin ya berhubungan dengan cinta lawan jenis anak-anak muda ini juga begitu. Tambah lama, tambah berkurang asiknya. Kalau awalnya sih dunia milik kita berdua. Lama-lama mungkin ada orang ketiga, ada orang keempat, ada orang kelima. Terus ribut, terus gegeran, terus patah hati. Nangis-nangis, bikin puisi, dan seterusnya. Nah, ini mungkin penting ya kita pahami. Khususnya teman-teman yang sedang dimabuk oleh cinta. Sadarilah kalau ada luapan-luapan, kalau ada gairah berlebih dalam dirimu saat jatuh cinta. Mungkin pada pandangan pertama seperti Romeo tadi, atau mungkin sudah sangat mendalam, ingin selalu berdua, tidak bisa berpisah, kerinduan yang menyentak-nyentak terus-menerus. Ingatlah itu mungkin ada juga andil dari situasi otak kita. Jadi ya tidak harus berlebihan, diterima saja. Iya ya, saya ini rindu karena mungkin memang sedang hangat-hangatnya cinta ini. Yang penting hidupkan terus meskipun tadi pusat-pusat rasional yang ada di pikiran kita ini banyak macetnya, susah sekali untuk dihidupkan kembali saat kita sedang mabuk cinta. Ya dengan kesadaran ini semoga sedikit-sedikit ada kendali untuk tidak melakukan yang tidak seharusnya, apapun itu bentuknya.
Jangan karena alasan cinta terus kita terjebak melakukan sesuatu yang tidak seharusnya, yang kita sesali nanti sampai akhir hidup kita, dalam bentuk apapun. Mungkin gara-gara cinta terus saya mengutamakan cinta, Pak, daripada kuliah, saya mengutamakan pacarku daripada orang tuaku, saya macam-macam yang mungkin nanti ketika engkau sadar engkau menyesal, maka sedikit atau banyak mungkin agak susah payah untuk menghidupkan kembali rasionalitas kita, tapi semoga tidak hilang. Jadi semoga tetap kita tidak hilang kendali. Ya contoh dari novel Romeo and Juliet ini itu kan, ketika sedang sangat jatuh cinta maka segala cara ditabrak. Sebenarnya tidak ada salahnya memperjuangkan cinta, tapi tetap dengan cara dan strategi yang terukur rasional. Tidak konyol, tidak merusak, tidak kontraproduktif. Karena energi cinta itu memang besar, kuat, dan luar biasa. Oke, jadi teman-teman, malam hari ini ada beberapa pelajaran dari novel Romeo and Juliet. Kita belajar jenis cinta eros, mungkin mania, physical love, dan obsessive love. Ya meskipun banyak tema-tema cinta yang lain, hate, faith, friendship, family, authority. Kita belajar tentang star-crossed lovers, cinta yang takdirnya negatif. Kita sudah belajar ciri-ciri cinta dari novel ini. Yang pertama, cinta berhubungan dengan rasa. Yang kedua, berarti yang tidak mengalami langsung akan kesulitan memahami apa yang terjadi dengan para pecinta. Yang ketiga, gerbangnya cinta adalah pandangan pertama. Yang ini bisa jadi gerbang kebahagiaan atau gerbang kesedihan. Yang keempat, cirinya pecinta itu adalah apapun. Kalau itu dari yang dicintai, rasanya indah. Meskipun itu hanya sandalnya, atau mungkin motornya ada di luar, atau apapun. Kalau itu berhubungan dengan yang kita cintai, rasanya indah dan menggetarkan kita. Kemudian selanjutnya cirinya cinta adalah apapun tentang dirimu akan aku terima. Dan apapun yang engkau inginkan akan aku penuhi. Ciri selanjutnya, cintaku ini abadi, cintaku ini sepanjang masa, cintaku ini sampai akhir zaman. Aku tidak ingin berpisah denganmu. Ciri-ciri alamat orang sudah jatuh cinta, hormonnya sudah membanjir. Dan ciri selanjutnya, orang yang mencintai akan siap menanggung derita, karena cinta memang tidak hanya membuahkan senyum, tapi juga membuahkan air mata. Kemudian secara sejarah memang mengapa sih kok akhir ceritanya Romeo and Juliet setragis itu, ya karena memang settingnya masyarakatnya feodal, penuh dengan tabu-tabu secara budaya dan secara sosial, sehingga banyak sekali rintangan yang harus mereka hadapi. Meskipun begitu, semoga cinta yang irasionalitas khas anak-anak muda ini tidak mendorong seseorang melakukan tindakan-tindakan yang irasional. Meskipun tadi saya jelaskan hormonnya sedang melonjak, sedang meluap-luap, sehingga membuat segalanya hanya dia. Semoga yang kita lakukan adalah hal-hal yang terkontrol dan masuk akal. Itulah yang ingin saya sampaikan di bagian terakhir ini. Apa sih hubungannya filsafat dengan cinta, Pak? Selain filsafat membedah cinta, menurut saya, ya tugasnya filsafat itu kan membuat kita mampu mengelola hidup ini dengan baik,
dengan akal sehat. Mengendalikan kehidupan kita agar bebas dari hal-hal yang tidak perlu. Misalnya, kekeliruan-kekeliruan atas dasar emosi. Seperti cinta tadi. Mengapa sih harus kita bahas? Bahkan emosi manusia yang lain banyak. Ya, jangan lupa cinta itu kekuatannya sangat besar dalam hidup manusia. Maka perlu kita dalami lebih jauh. Jadi filsafat akan membantu kita memahami apa itu cinta, apa cirinya cinta, dan macam-macam seperti saya jelaskan di depan tadi. Seperti saya bilang tadi, untuk teman-teman yang sedang alami, ayo waspada. Jangan sampai cinta mendorongmu melakukan hal-hal yang tidak seharusnya, khususnya anak-anak muda. Kalau dalam Romeo and Juliet ada pengendalinya. Pengendalinya siapa? Ya, Father Lawrence. Jadi pendeta Lawrence ini yang mengendalikan agar Romeo dan Juliet ini tidak hilang kendali. Ya kalau kita, siapapun anak-anak muda, ya meskipun sedang sebucin apapun, sedang jatuh cinta sedalam apapun, ya untuk keputusan-keputusan yang penting dalam hidupmu, tidak ada salahnya berpikir lebih dalam, atau berdiskusi, atau berkonsultasi dengan yang lebih matang, lebih dewasa sebelum satu keputusan diambil. Kalau memang situasimu sedang sangat meluap, sehingga caramu berpikir buntu, maka tidak ada salahnya engkau meminta pertimbangan temanmu, saudaramu, orang tuamu, atau siapapun di sekelilingmu yang menurutmu lebih jernih cara berpikirnya. Saya tidak bisa berpikir lagi, Pak, karena yang terbayang hanya dia. Nah, kalau memang kau sadar situasimu seperti itu, bukalah dirimu, siapa tahu ada masukan-masukan berharga dari orang-orang sekelilingmu padamu. Jangan sampai terlambat, seperti ceritanya Romeo dan Juliet. Ya sebagai cerita dia luar biasa, dia agung, dia dikenang sampai saat ini, tapi dalam praktek kehidupan nyata, semoga tidak ada lagi tragedi semacam Romeo dan Juliet.